Gustav langsung melancarkan serangan aura yang menggetarkan langit dan bumi. Langit dan bumi meledak seketika, tanah berguncang dan debu membumbung tinggi. Untuk pertama kalinya dia menggunakan kekuatan aslinya. Sebelumnya dia hanya menggunakan kekuatan tahap awal alam Daiyuan. Tapi sekarang dia akan menunjukkan kekuatan sejatinya untuk menghancurkan semua orang sombong ini, lalu mencari para tetua untuk menuntut balas. Gustav bergerak. Dia mengeluarkan killing intens setinggi langit. Pancaran darah naik ke langit, membentuk awan merah darah yang menggetarkan jiwa, dingin dan mematikan, membuat para murid dari sekte-sekte kecil takut hingga ke tulang. Bahkan jiwa mereka pun bergetar. Dalam sekejap, Gustav menyegel seluruh arena dengan aura darah. Segala arah menjadi sunyi mencekam. Ratusan hingga ribuan pedang Ki menyerbu dari segala penjuru. Bahkan muncul pula kekuatan hukum agung, menekan turun seperti langit runtuh, mengarah ke 89 jenius 5 sekte itu. Satu orang melancarkan serangan terhadap 89 jenius berkultivasi tinggi. Tingkat kesombongan dan kekuatan ini benar-benar layak menyandang gelar jenius nomor 1 generasi muda di Gunung Kunlun. Di dalam ruang tertutup oleh kabut darah dan ki pedang itu, setiap jenius terpisah sendiri-sendiri dan masing-masing harus menghadapi ratusan hingga ribuan serangan pedang ki. Gustav melayang bebas dalam awan darah. Dia mengeluarkan seruan ringan, "Naga darah, keluar dan bantu kami bertempur." Suara raungan naga mengguncang langit. Seekor naga darah raksasa muncul dari tubuh Gustav. Sisik darahnya berkilau seperti baja. Tubuhnya bagaikan benteng besi merah. Dan dengan mudah naga darah itu menggilas 2 murid 5 sekte dan mengubah mereka menjadi daging cincang. Pada saat ini Gustav memberikan perintah, "Naga darah, bunuh siapapun yang ada di depanmu. Serap darah dan esensi mereka untuk meningkatkan kekuatanmu." Setelah memberi perintah, Gustav kembali memanggil bala bantuan lainnya. "Xiao Huang!" Ruang kosong terbelah. Seekor binatang buas raksasa yang ganas melangkah keluar dari udara kosong. Sepasang matanya merah dan biru, bersinar dengan wibawa luar biasa. Aura alam kaisar dewa memancar dari tubuhnya. Sejak menelan kekuatan tribulasi surgawi, kekuatannya naik 1 level lagi. Xiao Huang menggerutu heran. "Pertarungan massa lagi? Kenapa setiap kali kau selalu memainkan satu melawan banyak? Orang lain beramai-ramai melawan 1 orang, tapi kau malah 1 orang memukul semuanya. Kau ini memang tidak bisa membuat orang merasa tenang sedikit ya." Meskipun mulutnya mengomel, namun tubuh besar Xiao Huang tetap melangkah maju dengan buas. Aura darahnya memancar ke langit, langsung menghempaskan siapapun yang terlalu dekat. Tidak hanya itu, Xiao Huang juga membuka mulut lebarnya, dan pupil merahnya memancarkan cahaya aneh. Lalu dia mengaum keras, "Siapapun yang mendekat, pasti mati." Saat ini Xiao Huang tampak bagaikan dewa pembantai yang turun ke dunia. Sejak keluar dari alam rahasia darah roh, dia terus menyerap energi tanpa henti. Memang, energi yang diserapnya sangat kuat, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah evolusinya kali ini sangat tidak stabil. Untungnya saat ini dia cukup layak untuk membantu Gustav menyelesaikan urusan ini. Sepasang matanya yang berwarna merah dan biru, dingin serta haus darah, melirik Gustav dengan tatapan penuh makna yang rumit. Detik berikutnya seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah yang berkilauan, tajam mematikan, lalu dia melompat hebat ke tengah kerumunan. Sinar darah mencuat ke segala arah, menyilang membentuk kilat merah yang mengerikan, seolah membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Para murid sejati dari Sekte Tianhai dan Sekte Dao pun kocar-kacir dibuatnya. Begitu pula dengan naga darah. Kekuatan naga darah bahkan jauh melebihi Xiao Huang. Raungan naganya mengguncang langit, seakan menembus 9 lapisan surge. Naga darah dan Xiao Huang masing-masing mengepung belasan murid sejati dan mulai membantai mereka, menelan darah dan energi mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri.
Sementara itu Gustav mulai secara aktif mencari target. Setelah dia menutup arena duel dengan energi darah, orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Di dalam arena, bahkan tangan sendiri pun tidak tampak. Kabut darah yang kental menyelimuti segalanya, membuat para murid dari 5 sekte tidak bisa melihat apapun dan hanya bisa mengandalkan perasaan untuk maju perlahan mencari Gustav. Namun Gustav bisa melihat semuanya dengan jelas, dan dia bergerak cepat ke sana kemari. Dia secara aktif membidik sekelompok orang sambil berseru, "Kaulah yang kucari, murid inti sekte Dao." Dia mengayunkan pedang bintang. Ujung pedangnya memancarkan sinar yang berubah menjadi sebuah bintang raksasa, seolah jatuh dari angkasa luar. Kekuatan penghancurnya membuat beberapa murid sekte Dao terpental, dan kekuatan pedang penghancur itu meledak di dalam kabut darah seperti lava yang menyembur tanpa henti. Tidak bisa dihentikan. Tidak lama kemudian, 5 murid inti sekte Dao pun tewas di tangan Gustav. Setelah itu, Gustav terus memburu target lainnya dan membunuh puluhan murid inti dari 5 sekte secara berturut-turut. Di hadapannya, murid-murid inti itu tidak ubahnya semut. Dengan kekuatannya saat ini, siapapun di bawah tingkat kedua dari ranah alam Kaisar Dewa bisa dibunuhnya seketika. Satu-satunya yang bisa menahan serangannya mungkin hanya 2 murid inti sekte Dao dan sekte Tianhai yang sudah mencapai ranah alam Kaisar Dewa. Di luar arena, orang-orang tidak bisa melihat apapun yang terjadi di dalam. Mereka semua menanti dengan penuh harap, tapi hanya terdengar jeritan-jeritan menyedihkan yang tidak kunjung berhenti. Tubuh mereka menggigil ketakutan, dan beberapa orang bergumam, "Pasti Gustav sedang disiksa." Dengarkan suara itu. Saking menyedihkannya sampai rasanya seolah tenggorokan mereka hampir putus. Bahkan suaranya pun berubah. Sungguh tragis, benar-benar tragis. Gustav pasti sedang dicincang oleh para jenius dari 5 sekte. Benar-benar menyedihkan. Mendengar suara-suara di sekelilingnya, Xiao Bihun dengan cemas mendekati Duan Huaiyan dan berbisik, "Guru, sepertinya Gustav bukan tandingan mereka. Walaupun Gustav kuat, tapi di arena sekarang ada begitu banyak kultivator dari ranah alam Daiyuan. Bahkan ada yang sudah mencapai ranah alam Kaisar Dewa. Mungkinkah kemungkinan besar Gustav akan kalah? Kita harus mencari cara untuk membantunya keluar dari sana." Wajah Duan Huaiyan pun tampak sedikit suram. Meskipun dia percaya kepada Gustav, tetapi masalah yang ada di depan mata ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kepercayaan. Kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Gustav, dia akan menyesal seumur hidup. Pada saat ini, Huang Santian membuka mulutnya dan berkata, "Nonabi, kau tidak perlu khawatir. Bagi Tuan kami, bukan hanya puluhan orang dari ranah alam Daiyuan, bahkan para kultivator dari ranah alam Kaisar Dewa sekalipun jumlah mereka ditambah 10 kali lipat, bagi Tuan kami itu hanya masalah kecil." Huang Santian teringat ketika di kota alkimia dulu, saat tuannya mengaktifkan teknik rahasia dan membunuh 3 Dansun serta puluhan kultivator alam Kaisar Dewa dari 3 keluarga besar, seolah hanya membunuh anak ayam. Para kultivator alam Kaisar Dewa waktu itu jauh lebih kuat dibanding yang ada di sini. Xiao Bi menggeleng. "Meski kau berkata begitu, tetap saja aku sulit untuk percaya." Dia jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Huang Santian. Wajah Huang Santian menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Dia kembali melepaskan auranya dan bertanya, "Nonabi, apakah kau tahu bagaimana Tuan kami menaklukkan kami dulu?" Xiao Bi bertanya dengan ekspresi terkejut sambil memandang Huang Santian. "Bagaimana caranya?" Huang Santian menjawab, "Saat itu kami berhadapan dengan Tuan, dan kekuatan kami hampir sama seperti formasi yang ada di atas arena hari ini. Namun pada akhirnya, Tuan bertempur hingga langit dan bumi gelap gulita. Dari hampir 200 orang kami, hanya sekitar 20-an yang selamat." Dengan raut tenang, Huang Santian berkata, "Nonabi, apakah kau tahu kenapa kami bisa selamat?" Xiao Bi bertanya penasaran,
Kenapa? Huang Santian menjawab, Tuan melihat bahwa tingkat kultivasi kami lumayan, cukup layak dijadikan pelayan. Jadi beliau membiarkan kami hidup. Kalau tidak, kami sudah lama binasa. Maka dari itu kalian tidak perlu khawatir. Sekalipun semua sekte menyerang Tuan kami hari ini, beliau tetap bisa mengatasinya. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan sebenarnya yang dimiliki Gustav, tetapi sebagai pelayannya, Huang Santian tahu betul. Aula rumput suci, Han Yun, siapapun dari mereka, kalau turun tangan, cukup untuk menyingkirkan semua orang yang ada di sini. Saat ini menurutnya Gustav hanya sedang menagih hutang dan bermain-main dengan mereka. Tapi kalau serius, bahkan 100 sekte pun bisa dimusnahkan kapan saja oleh Gustav. Tepat saat mereka sedang berbicara, arena tiba-tiba meledak hebat. Kabut darah dan aura pedang meledak ke langit. Puluhan murid dari 5 sekte terpental layaknya meriam daging, terbang melintasi udara, kemudian jatuh ke tanah. Tubuh mereka hancur, hampir hancur total, dan sebagian besar jiwa mereka sudah dilenyapkan oleh Gustav. Saat semua orang memandang ke arah arena, mereka secara refleks mengucek mata mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di atas arena, mayat berserakan di mana-mana, tidak terhitung jumlah potongan tubuh dan anggota badan yang tergeletak di genangan darah. Kepala-kepala para jenius muda itu dengan mata penuh keputusasaan, seakan sedang mengisyaratkan penyesalan karena ikut bertarung dalam pertempuran ini. Namun di tengah puing-puing tubuh yang hancur itu, berdiri satu orang, satu kucing dan satu naga. Gustav berdiri dengan pedang bintang di tangan kiri dan tombak pembunuh 9 neraka di tangan kanannya. Darah memenuhi arena, namun pakaian putihnya tetap bersih, tanpa noda setetes pun. Di sebelah kirinya melayang naga darah yang memancarkan aura ilahi yang agung. Di sebelah kanannya berdiri Xiao Huang dengan sikap angkuh seolah menguasai dunia, sambil menatap tajam ke arah para ketua 5 sekte. Gustav berkata, "Aku sudah mengatakan, kalian terlalu lemah. Para murid dari 5 sekte ini sama sekali tidak layak untuk tetap hidup." Gustav mengayunkan tombak pembunuh 9 neraka, memancarkan sinar demi sinar cahaya disertai suara ledakan yang menggema. Tubuh para murid 5 sekte yang tadi sempat terlempar dan hampir lumpuh itu satu persatu meledak dan menumpahkan darah. Dengan itu, seluruh 89 murid dari 5 sekte pun tewas semua. Saat ini seluruh anggota sekte kecil menatap Gustav dengan napas yang mulai berat. Gustav bukan lagi sekedar orang gila. Dia benar-benar memiliki kekuatan nyata. Begitu banyak orang, para jenius muda dari 5 sekte, bahkan beberapa di antaranya adalah murid inti tersembunyi dari masing-masing sekte. Semuanya tewas di tangan Gustav. Kalau 89 orang ini menyerbu sekte-sekte kecil, mungkin puluhan sekte kecil bisa dihancurkan seketika. Gustav, kekuatannya benar-benar terlalu mengerikan. Huang Futian merasa wajahnya terbakar. Dia menatap tajam ke arah Gustav dengan penuh amarah, seolah ingin memakan Gustav hidup-hidup. Para murid muda terbaik dari 5 sekte, mereka semua dibantai oleh bajingan kecil itu. Tuan Jingsui tiba-tiba berdiri dengan marah. Tubuhnya diselimuti oleh kabut darah. Dia memandang Gustav dengan tatapan ganas dan berkata, "Bajingan kecil yang pantas mati. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Dasar bajingan kecil, semakin lama semakin berani saja. Hari ini aku akan membuatmu menjadi mayat, dan mari kita lihat apakah kau masih bisa melompat-lompat lagi." Seluruh pemuda dari 5 sekte sudah tewas. Semuanya mati di tangan Gustav. Bukankah ini sama saja dengan menampar mukanya sendiri? Bukan hanya Tuan Jingsui dan Huang Futian, hampir semua ketua sekte dan para tetua merasakan wajah mereka panas terbakar. Apa-apaan semua ini? Masing-masing para murid inti dan murid pewaris sekte yang mereka didik dengan susah payah akhirnya tewas. Mereka semua awalnya diharapkan bisa memenangkan nama baik bagi sekte di ajang pertarungan antar jenius berbagai sekte, agar bisa mengangkat martabat dan reputasi sekte. Namun sekarang apa yang terjadi?
Semuanya dibantai oleh Gustav. Tidak ada satupun yang tersisa. Apa gunanya lagi mengadakan pertarungan jenius antar sekte seperti ini? Akhirnya ketua sekte Tianhai tidak bisa menahan diri. Dengan wajah penuh amarah dan keputusasaan dia menerjang ke depan. Tangannya memancarkan petir tak berujung. "Bajingan kecil, kau sudah membunuh semua muridku. Hari ini aku akan membuatmu mati." Dia menggenggam pedang panjang berwarna putih dan menebaskannya dengan keras. Seketika dunia seolah diselimuti oleh cahaya putih. Seakan ratusan matahari ditahan dalam satu tebasan itu. Tebasan pedangnya melintasi langit dan ratusan matahari tampak meledak bersamaan. Cahaya menyilaukan meledak, menciptakan celah besar di arena. Ribuan bilah api menyambar keluar, menyatu dengan tebasan penghancur langit itu, membentuk serangan pamungkas yang hendak menghabisi Gustav. Gustav tersenyum sinis. "Orang tua bau tanah, akhirnya kau turun juga. Aura di tubuhmu bukan lagi di tingkat awal ranah alam Kaisar Dewa. Kurasa kau sudah mencapai tingkat keempat. Menarik juga." Gustav menggenggam pedang bintang. Dao pedang abadi dan dao pembantaian muncul bersamaan di belakangnya, melepaskan aura penghancur yang dahsyat. Dia mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, terimalah pedangku." Ribuan bintang menjadi sungai. Gustav mengayunkan pedangnya ke arah horizontal. Cahaya pedang itu seakan berubah menjadi bintang-bintang, lalu bertransformasi menjadi sungai-sungai raksasa yang menyerbu ke depan. Kekuatan yang dahsyat, seolah berasal dari seluruh alam semesta, menghancurkan segala penghalang, meredupkan siang menjadi malam. Ratusan sungai cahaya menembus segalanya, menyapu dengan tekanan luar biasa, dan langsung berbenturan dengan tebasan pedang serta ribuan bilah api dari pihak lawan. Ledakan yang menggetarkan langit dan bumi menggema. Gelombang kejut menyebar ke segala penjuru, menyapu langit dengan ribuan cahaya berpendar. Ketua Sekte Tianhai benar-benar tidak menyangka kalau kekuatan Gustav begitu mengerikan. Matanya membelalak. Gustav ini baru berusia berapa, tetapi kekuatannya sudah bisa menyaingi dirinya. Kalau Gustav dibiarkan terus tumbuh, maka kelak akan menjadi bencana besar. Dia bergumam di dalam hatinya, "Tidak bisa, anak ini harus segera dibunuh." Tanpa ragu lagi dia segera mengumpulkan setetes darah esensi dan menekannya ke antara alis. Tingkat kultivasinya langsung melonjak. Aura yang meledak dari tubuhnya bagaikan dewa turun ke dunia. Tatapannya menjadi sedingin es. Tubuhnya melayang di udara, memandang Gustav dari atas dengan angkuh. "Bajingan kecil, kau memang bisa menahan seranganku tadi. Tapi, apakah kau bisa menahan kekuatanku sekarang? Hari ini akan kuperlihatkan padamu betapa kecil dan tidak berartinya dirimu." Tekanan dan gelombang energi yang tiada akhir menyapu ke arah Gustav. Gustav berusaha menahannya, tetapi dia menyadari kalau itu mustahil. Detik berikutnya seteguk darah menyembur dari mulutnya. Ketua Sekte Tianhai melihat ini dan senyumnya semakin melebar. "Bajingan kecil, sepertinya hidupmu akan berakhir di sini. Terimalah penghukumanmu." Gustav menyeka darah di sudut bibirnya. Dia sadar kalau aura lawan saat ini sangat menakutkan. Menahannya nyaris mustahil. Namun dia menyeringai dengan senyum jahat. "Kau pikir hanya kau yang bisa meningkatkan kekuatan? Kau punya teknik rahasia. Aku punya makam reinkarnasi." Detik berikutnya Gustav pun berseru dalam makam reinkarnasi, "Senior Shu, berikan aku kekuatan. Aku ingin membunuh para orang tua sampah ini." Xiu Qiye menjawab tanpa banyak bicara. "Baik." Segumpal kekuatan yang ekstrim menyembur masuk ke dalam tubuh Gustav, dan dalam sekejap kekuatan Gustav naik melampaui ranah alam Kaisar Dewa. Kini, hanya dari aura saja, Gustav tidak kalah sedikit pun dari ketua Sekte Tianhai. Gustav berkata, 6 sekte yang pernah mengepung dan memburuku. Ketua sekte dan wakil ketua sekte, kalian berdua belas. Semuanya keluar dan terima kematian kalian. Dulu orang-orang dari sekte kalian memburuku.
Maka hari ini aku pastikan kalian mati tanpa jasad yang utuh." Rambut hitam Gustav terurai liar, matanya kosong dan menyeramkan. Aura dewa abadi berbaju putih sudah lenyap sepenuhnya. Saat ini dia bagaikan iblis, diselimuti oleh aura jahat yang menakutkan. Berdiri di atas formasi darah iblis, dan di belakangnya mengambang dao pedang abadi serta dao pembantaian, menjadikannya benar-benar berubah menjadi dewa iblis sejati. Tatapannya tertuju ke ketua sekte Tianhai, lalu ke para ketua 5 sekte lainnya. "Aku akan memusnahkan sektemu sampai ke akar-akarnya." Gustav langsung menghunus pedangnya. Bilah pedang memancarkan cahaya petir pertama. Petir pertama ungu menyala, lalu merah menyala, lalu warna-warna petir lainnya terus meledak silih berganti, langsung menghantam ketua sekte Tianhai. Ketua sekte Tianhai terpaku melihat semua ini. Detik sebelumnya Gustav baru saja berada di ranah alam Daiyuan. Bagaimana mungkin dalam sekejap bisa melonjak menjadi ranah alam Kaisar Dewa? Yang lebih mengejutkan, aura Gustav kini bahkan membuatnya merasa terancam. Ketua sekte Tianhai secara naluriah mencoba kabur. Dia sadar dirinya sudah meremehkan lawan. Gustav ini benar-benar iblis yang terkutuk. Tidak boleh dijadikan musuh. Kalau tidak, pasti akan berujung kematian. Sayangnya, semuanya sudah terlambat.